Bang, cara tahu kebutuhan daya PC sebelum rakit PC gimana ya? Biar sesuai aja gitu waktu beli PSU. Oh gampang, beli aja nih PSU ROG Thor 1600 watt titanium. Harganya 10 jutaan, link ada di deskripsi. Oke, kalem. Pertama saya ambil dulu HP saya dari makhluk halus kuning berbulu ini, yang mana nenek moyangnya pernah disembah sama orang Mesir. Lalu kita cari aplikasi untuk menelusuri internet seperti Google, Chrome, Firefox, Brave, Opera, Yandex, Asus ROG Thor. Oke, kita fokus dulu. Kita akan pakai Google di sini untuk pencariannya. Kita ketik aja di pencariannya itu kalkulator PSU, maka akan muncul website kalkulator PSU. Di sini sebenarnya terserah mau kalian pakai website yang mana aja, tapi tiap website itu bisa beda-beda. Ada yang nanya prosesor, VGA card, RAM, sama SSD atau HDD, itu aja. Tapi ada juga website yang ngasih pertanyaannya itu lengkap, mulai dari berapa kipasnya, ukuran motherboardnya apa, dan lain-lain. Cuman gimana ya, waktu ngedit saya lupa nama websitenya apaan. Tapi kita pakai website ini aja sebagai contoh. Dan ini adalah tampilan websitenya. Bentar ya, saya ganti bahasa dulu. Nggak bisa bahasa Inggris. Baru kita akan mulai isi pertanyaannya. Seperti contohnya di sini kita disuruh memilih merek dari prosesornya. Kita pilih AMD aja sebagai contoh. Dan untuk serinya ini sebenarnya spek PC saya ya, yang mana prosesornya saya pakai Ryzen 5 4600G. Untuk papan induk atau yang disebut dengan motherboard saya pakai MSI B450A Pro Max. Ini ukurannya ATX ya. Untuk unit pemrosesan grafis atau yang kita sebut GPU ataupun VGA card itu saya kosongin aja, soalnya saya pakai integrated GPU dari prosesor. Dan untuk RAM-nya sebenarnya PC saya ini pakai 8GB 2 keping, yang artinya 16GB. Meskipun rencana awalnya itu 16GB 2 keping, cuman ya gimana lagi. Tapi 16GB udah lumayan lah ya. Tapi kita tetap di sini akan nulis 16GB 2 keping. Ya hitung-hitung upgrade ke depannya lah ya. Dan untuk penyimpanannya saya pakai SSD NVMe 256GB. Cuman di websitenya ini nggak tahu nih SSD-nya ini SSD SATA atau SSD NVMe. Jadi di sini saya ngisinya itu rada ngarang sedikit ya. Kita asumsikan aja PC ini bakalan pakai SSD dengan kapasitas di bawah 120GB 2 keping dan satu SSD dengan kapasitas 256 sampai 512GB. Untuk HDD atau harddisk itu saya kosongin aja, soalnya emang nggak pakai harddisk. Itu juga dengan penggerak optik. Bagi yang nggak tahu penggerak optik itu apaan, bentukannya kayak gini. Ini contoh yang DVD. Kalau Blu-ray dan CD itu kurang lebih sama, cuman agak beda sedikit. Biasanya sering ditemuin di PC kantor. Biasanya sih buat install Windows atau install driver Mobo dalam bentuk kaset. Ya kalian yang pernah rakit PC pasti pernah gitu ngeliat kaset kayak begini di kotak Mobo kalian atau kotak VGA card kalian. Dan pertanyaannya habis. Ya akhirnya kita mendapatkan saran daya PSU yaitu 327 watt. Atau kalau kita bulatin 350 watt lah. Apakah kita langsung mencari PSU 350 watt? Jawabannya enggak. 327 watt itu tadi harus kita kali 1,5 dulu. Mungkin nanti ada yang nanya, lah kok bang dikali 1,5? Jadi gini, rata-rata website kalkulator PSU itu cuma menghitung pemakaian standar, bukan pemakaian maksimal. Makanya dikali 1,5 untuk memperhitungkan pemakaian maksimal. Kalau kita bulatin ini jadi 500 watt lah ya. PSU PC saya sendiri adalah Deepcool PF500 yang udah sertifikasi 80+. Di video berikutnya mungkin saya akan bahas perihal 80+ itu apaan. Sekarang kita udah tahu cara ngehitung kebutuhan daya PC. Intinya tuh jangan takut kelebihan, tapi takutlah kekurangan. Anggaplah kalian rakit PC, ternyata kebutuhan daya PC kalian itu cuma 300 watt, tapi kalian malah beli PSU ROG Thor 1600 watt titanium harga 10 jutaan yang linknya tuh ada di video ini. Apakah itu akan berbahaya ke PC-nya? Jawabannya enggak ya. Lah bang, PC-nya cuma 300 watt, kalau dikasih 1600 watt nggak konslet tuh. Jadi gini, tulisan 1600 watt yang ada di PSU itu bukan daya yang akan dia berikan, tapi batasan daya yang bisa dia berikan. Jadi kalau PC ini minta 2000 watt ya PSU-nya akan ngasih 1600 watt aja ya, karena dia sanggupnya segitu doang. Tapi kalau mintanya 300 ya dia akan ngasih 300 aja, bukan 1600, karena 1600 itu adalah batasan daya, bukan daya yang akan dia berikan. Terus bang, PSU-nya narik berapa watt dari PLN? Sama-sama 300 atau lebih bang? Jawabannya lebih. Lebihnya berapa saya nggak tahu. Itu semua tergantung PSU kalian. Makin bagus PSU kalian, makin sedikit daya kelebihan yang dia tarik. Semakin buruk, calengan, dan murahan PSU kalian, maka kelebihan daya yang ditarik akan lebih besar lagi. Dan ini ada hubungannya dengan sertifikasi 80+ yang akan kita bahas di video berikutnya. Ya meskipun saya jarang upload, bahkan video yang kalian tonton ini selisihnya sama video sebelumnya itu 1 bulan. Jadi ya tolong bersabar ya.